Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin pada video yang kedua saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat judul penelitian kuantitatif. Ada dua macam, boleh menggunakan korelasi atau hubungan. Yang kedua, boleh menggunakan pengaruh. Kalau korelasi nanti analisisnya hubungan. Hubungan itu nanti analisisnya pakai korelasi namanya. Tapi kalau pengaruh nanti namanya regresi. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Oke. Sekarang cara membuat rumusan masalah. Sudah saya sampaikan pada kalian semua kemarin bahwa masalah pada penelitian kuantitatif itu sudah pasti dan sudah jelas apa yang mau kita teliti. Yang mau saya jelaskan di sini dalam video ini khusus membahas cara membuat rumusan masalah. Kata kuncinya, rumusan masalah itu harus ditulis dalam kalimat tanya, ya. Harus ditulis dalam kalimat tanya. Bentuknya ada 3 macam atau 3 jenis. Rumusan masalah yang pertama itu macamnya namanya deskriptif. Deskriptif itu berarti penjelasan atau keterangan. Ya, itu rumusan masalah. Contohnya bagaimana? Ya, bentuk pertanyaannya bagaimana? Bisa menggunakan kata bagaimanakah, seberapa baikkah, seberapa tinggikah, sebagaimana apa? Seberapa tinggikah, seberapa rajinkah, gitu. Seberapa pandaikah, gitu. Itu deskriptif namanya. Jadi contoh ini. Kalau kaitannya dengan kinerja ya, seberapa baikkah kinerja kabinet, seberapa rajinkah mahasiswa bahasa Arab, ya. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap kinerja DPR, gitu. Kalau Jawa ya bagaimanakah kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal maupun zakat fitrah, bagaimanakah masyarakat dalam melaksanakan rukun syariat Islam, begitu. Seberapa tinggikah tingkat kepuasan, seberapa atau bagaimanakah, kata kuncinya bagaimana. Nanti jawabannya penjelasan. Itu kalau bagaimanakah itu, kalau seberapa baikkah, bagaimanakah itu nanti kan jawabannya bisa baik, bisa buruk, bisa sedang. Kunci pertama. Kunci kedua komparatif, ini yang kita pakai nanti. Komparatif itu artinya perbandingan. Bentuk kalimatnya bagaimana? Ya bang, adakah perbedaan, adakah persamaan, gitu. Adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri dengan BUMN dan swasta? Adakah perbedaan semangat mahasiswa bahasa Arab dan Jawa terhadap mata kuliah statistik misalkan? Adakah perbedaan, adakah persamaan? Itu namanya komparatif, gitu ya. Ini baru saya jelaskan jenisnya. Terus yang ketiga itu namanya asosiatif. Asosiatif nanti dibagi menjadi 2, simetris dan timbal balik atau reciprocal. Yang pertama simetris, bentuk kalimatnya adakah hubungan? Adakah hubungan antara titik-titik dengan titik-titik? Ini yang tadi saya contohkan pada video yang kedua tadi, bahwa hubungan antara fasilitas pembelajaran dengan prestasi belajar misalkan. Dibuat rumusan masalah, ya, adakah hubungan antara prestasi belajar dengan apa? Dengan
Adakah hubungan antara fasilitas pembelajaran dengan prestasi belajar? Itu kalau bahasa Arab. Kalau Jawa ya gampang. Adakah hubungan antara kemapanan ekonomi dengan perilaku masyarakat dalam melaksanakan infak zakat? Itu caranya. Adakah hubungan? Adakah hubungan? Adakah hubungan antara pelayanan dengan minat nasabah? Adakah hubungan? Ini namanya simetris. Simetris, ya, asosiatif. Yang pertama simetris, kedua kausal. Kausal itu sebab akibat. Adakah pengaruh? Yang ini yang regresi itu. Adakah pengaruh? Adakah, kalau tadi adakah hubungan, yang kedua bisa model adakah pengaruh. Kalau pengaruh itu regresi. Jadi kalau contoh judul yang kemarin itu berarti cara membuat kerumusan masalah, adakah pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap prestasi belajar. Itu cara membuat rumusan masalahnya begitu. Kalau Jawa ya sama. Adakah pengaruh kemapanan ekonomi terhadap kesadaran beragama, kesadaran membayar zakat dan sebagainya. Jadi kata kuncinya adakah hubungan atau seberapa besar pengaruh? Boleh. Nanti jawabannya masalahnya nanti persentase seberapa persen. Itu ya. Kalau diringkas hubungan X dengan Y, gitu aja. Hubungan X dengan Y, kalau judulnya itu hubungan X dengan Y, pengaruh X terhadap Y. Maka cara membuat rumusan masalah asosiatif, adakah hubungan antara X dengan Y? Boleh juga. Kalau kausal, adakah pengaruh antara X terhadap Y? Kalau adakah pengaruh X terhadap Y? Kalau itu diringkas. Cuman X-nya nanti diganti sesuai dengan apa yang mau diteliti. Gitu. Yang ketiga, hubungan interaktif atau resiprokal. Hubungan antara apa itu? Motivasi dan prestasi. Ini berbalik antara prestasi dan motivasi. Hubungan antara kecerdasan dan kekayaan. Apakah ada hubungan? Orang kaya biasanya cerdas atau sebaliknya? Kecerdasan itu akan ada hubungannya dengan kekayaan. Itu namanya imbal balik. Dan ini kalau sudah ke taraf ini itu sudah ahli. Kalian nanti tatarannya katakanlah masih pemula dalam penelitian kuantitatif, ya cukup menggunakan yang asosiatif. Adakah hubungan antara titik-titik dengan titik-titik? Seberapa besarkah pengaruh atau adakah pengaruh? Boleh. Adakah pengaruh atau seberapa besarkah pengaruh? Oke. Sekarang saya runcingkan lagi supaya kalian mudah dalam mempelajari penelitian kuantitatif ini. Cara-cara langsung praktek aja. Kalau saya menjelaskan seperti model-model pembelajaran sebelumnya itu saya kesulitan, masih banyak mahasiswa yang tidak paham. Jadi kuantitatif itu begini ya. Judul, kalau diringkas judul kemarin yang saya jelaskan itu, cara membuat judul kan hubungan antara X dan Y gitu ya. Yang pertama, pengaruh X terhadap Y. Lah X dan Y ini terserah kalian mau diisi apa. Kalau pendidikan bahasa Arab ya mungkin tadi yang saya contohkan apa saja yang ada di dalam pendidikan bahasa Arab. Kalau Jawa itu apa saja, variabel apa saja yang ada, itu tinggal pilih. Jangan sampai kalian salah paham. Disuruh membuat judul untuk dikumpulkan, judulnya pengaruh X terhadap Y. Itu kan contoh ringkasan supaya itu apa? Contoh. Ya ringkasan supaya saya menjelaskannya itu lebih mudah. Jadi saya ulang lagi. Jadi cara membuat judul pengaruh hubungan X, yang pertama itu hubungan X dengan Y, yang kedua pengaruh X terhadap Y. Lah, masalah tempat, tahun, semester berapa, tahun berapa, di mana itu aksesoris. Contoh tadi ya toh. Hubungan antara fasilitas pembelajaran dengan prestasi
belajar bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Margoyoso, misalkan MTSN Margoyoso tahun pelajaran berapa. Nah, itu aksesoris gitu. Itu aksesoris. Yang penting itu tadi pengaruh titik-titik atau pengaruh X dengan hubungan X dengan Y atau pengaruh X terhadap Y. Kata kuncinya itu. Nah, kalau judulnya sudah saya ringkas tadi, hubungan X dengan Y atau pengaruh X terhadap Y, maka cara membuat rumusan masalahnya adalah pertama, bagaimanakah X? Bagaimanakah X ini nanti menggambarkan keadaan X? Jawabannya nanti dari hasil penelitian itu kalau tidak baik, cukup, kurang, atau sedang, baik, kurang, boleh. Jawabannya gitu nanti dari hasil penelitian. Ya. Yang kedua, setelah menanyakan bagaimana X, bagaimanakah Y? Di MTS mana, tahun berapa, gitu. Bagaimanakah Y? Menggambarkan kondisi Y. Y tadi kan prestasi belajar. Prestasi belajarnya bagaimana? Tinggi, sedang, atau rendah dari hasil penelitian nanti. Yang ketiga, ya, bagaimanakah X, bagaimanakah Y? Yang ketiga, kalau judulnya kalian itu hubungan, itu adakah hubungan antara X dan Y? Tapi kalau judulnya kalian itu pengaruh, adakah pengaruh X terhadap Y? Ingat ya, prinsipnya gitu ya. Jadi, kalau judul kalian hubungan X dengan Y, rumusan masalahnya bagaimanakah X, di mana, tahun berapa, dan sebagainya. Yang kedua, bagaimanakah Y, mengesahkan. Yang ketiga, apakah ada hubungan antara X dan Y? Lah, apakah ini nanti jawabannya lewat penelitian dengan analisis data dengan statistik. Nanti saya kasih contoh. Itu ya. Model judul yang kedua. Pengaruh X terhadap Y. Maka cara membuat permasalahannya adalah yang pertama. Bagaimanakah ya? Ulang, maaf, ini tadi ada gangguan, ini ada gangguan telepon. Ya. Ada gangguan telepon, ya. Yang kedua, model judul yang kedua, pengaruh X terhadap Y. Maka rumusan masalahnya kalau dibuat 3 ya, bagaimanakah X? Yang kedua, bagaimanakah Y sama? Yang ketiga, apakah ada pengaruh X terhadap Y? Itu ya. Jadi ada 2 model judul, hubungan. Kalau hubungan itu berarti rumusan masalahnya bagaimanakah X, variabel pertama. Yang kedua, bagaimanakah Y, variabel kedua. Yang ketiga, apakah ada hubungan antara variabel pertama dengan variabel kedua, yaitu berarti bunyinya adakah hubungan antara X dengan Y. Model judul yang kedua, pengaruh X terhadap Y. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah X, bagaimanakah Y. Yang terakhir itu nanti adalah adakah pengaruh X terhadap Y. Jadi ini dalam video ini khusus membahas cara membuat rumusan masalah. Gitu ya. Kita lanjut video berikutnya. Yang ini kita tutup dulu, nanti kita sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.